Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Athena Rinyu, mewakili dari kelompok 13 dan 14 untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka. Sebelum mulai presentasi hasil diskusi mereka, saya akan memperkenalkan diri mereka masing-masing. Yang di sebelah kanan saya ada Marcelinus, di sampingnya Marcelinus ada Nur, di sampingnya Nur ada Hendrik, di sampingnya Hendrik ada Elizabeth. Sebelum itu kita saksikan kelompok 13 dan 14 untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka. Kepada kelompok 13 saya persilakan untuk presentasikan hasil diskusi. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada ini kelompok 13. Di sini kami akan menjelaskan hasil diskusi kami tentang kata sifat. Kata sifat adalah kata yang menerangkan keadaan sifat khusus atau watak suatu benda. Kata sifat disebut juga keadaan adjektif. Kata sifat memiliki tingkatan-tingkatan. Tingkatan positif yaitu kata sifat yang berdiri sendiri di dalam suatu kalimat. Contohnya, tempat Andi memang jauh. Tingkatan komparatif yaitu kata sifat yang selalu didahului dengan kata lebih dalam suatu kalimat. Contohnya, anak lebih cantik. Contohnya, anak lebih cantik daripada temannya. Terus yang ketiga, tingkatan superlatif, yaitu kata sifat yang selalu didahului kata paling. Contohnya, dia paling pandai.
Dia paling pandai di kelas. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Selanjutnya saya berikan teman saya untuk melanjutkan. Oke, baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan. Kata sifat itu ada berbagai macam. Jadi, contoh-contoh kata sifat itu adalah lamanya. Yang pertama lamanya, alami, aktif, kontak kreatif, dan lain-lain. Jadi ini adalah contoh-contoh dari kata sifat. Lalu yang kedua, ciri-ciri kata sifat. Yang pertama, dapat didahului dengan kata sangat, agak, terlalu, paling, dan amat. Contohnya, agak jauh. Yang kedua, paling benar. Ini yang pertama tadi. Yang kedua, dapat memberikan sifat suatu benda. Contoh, batu yang berwarna merah. Yang kedua. Lalu yang ketiga, dapat diulang dengan memberi imbuhan ke dunia. Contohnya, sejauh-jauhnya. Lalu yang ketiga, dapat diikuti oleh kata-kata sekali dan benar. Contohnya, jauh sekali, enak benar. Ini adalah ciri-ciri dari kata sifat dari beserta contoh-contohnya. Mungkin itu yang saya sampaikan. Mungkin ada tambahan atau sanggahan dari kelompok 14 kepada kelompok 14, saya persilakan. Baiklah, tadi kelompok 13 sudah menjelaskan tentang ciri-ciri kata sifat, tapi dilihat dari segi kata yang mendampinginya. Itu sudah benar. Tetapi yang kami ingin jelaskan, ingin kami tambahkan adalah ciri kata sifat apabila dilihat dari segi maknanya. Ciri kata sifat apabila dilihat dari segi maknanya. Yang pertama, sikap atau batin. Jadi, semua kata sifat memiliki komponen makna. Yang pertama, sikap atau batin. Seperti contohnya, ramah, galak, dan lain sebagainya, baik ataupun yang lainnya. Untuk ciri yang kedua, dilihat dari segi cirinya, dari maknanya. Yang kedua memiliki bentuk, makna bentuk. Seperti contohnya, bulat, lurus, lonjong, dan sebagainya. Pokok yang menjelaskan memiliki makna bentuk. Untuk yang ketiga, ciri dari kata sifat apabila dilihat dari segi maknanya memiliki ukuran bentuk. Gemuk, pendek, tinggi, dan sebagainya. Untuk yang keempat, waktu. Waktu di sini untuk yang menjelaskan tentang usia, seperti muda, tua,
dan sebagainya. Asalkan yang menjelaskan tentang waktu atau usia, itu kata sifat. Yang kelima, warna. Semua kata yang menjelaskan tentang warna, itu adalah kata sifat. Seperti contohnya merah, hitam, dan sebagainya yang menjelaskan tentang warna. Untuk yang keenam, jarak tempuh. Komponen makna yang memiliki makna jarak tempuh itu namanya kata sifat. Seperti contohnya jauh, dekat, dan lain sebagainya. Untuk yang ketujuh, kuasa atau tenaga. Seperti contohnya sekar, kuat, lemah, dan sebagainya, yang semuanya itu menjelaskan mengenai kuasa atau tenaga. Sekar kan tentang kuasa yang sekar, bukan kuat, tenaga yang kuat. Untuk kata sifat, apabila dilihat dari segi ciri, dari ciri-ciri kak maknanya, yang terakhir adalah pesan indera. Seperti contohnya gurih, sedap, asin, dan sebagainya, yang intinya menjelaskan mengenai kesan indera. Kesan indera adalah kesan yang bisa dikecap atau yang sebagainya. Tentang gurih, sedap kan bisa dikecap oleh mulut, jadi itu memiliki makna kesan indera. Untuk yang berikutnya, kata sifat tidak dapat beraplikasi karena kata sifat memang sebenarnya memiliki kata dasar. Namun dalam hal ini akan dijelaskan oleh teman saya dari kelompok. Baik, saya akan menambahkan sedikit penjelasan dari saudara Nur. Awalan ada dasar kata sifat memberi makna paling. Contoh, tercantik, paling cantik. Contoh, contoh pada dasar kata sifat memberi makna paling. Contoh, tercantik, dan paling cantik. Sama dengan alasan sebelumnya, kata dasar kata sifat berawan ter juga bukan merupakan kata sifat melainkan kata kerja. Tetapi ada sejumlah kata berawan ter yang bentuk dasarnya bukan kata sifat namun memiliki persyaratan untuk
karena bisa disebut kata sifat, dahulu kata agar dan sangat karena kata dasarnya memiliki komponen keadaan. Contoh tertinggal, dapat bermakna agak tertinggal, sangat tertinggal. Yang berikutnya, penyembuhan ke dan an. Pada dasar kata sifat akan memberi makna gramatikal agar bila dasar kata sifat tersebut memiliki makna warna. Contoh, kehitaman, dan ada hitam. Mungkin, baik, mungkin hanya itu saja penambahan dari saya. Terima kasih. Jadi baik, terima kasih. Itulah hasil diskusi mereka. Jika ada audiens yang ingin bertanya atau ada sanggahan, saya persilakan kepada audiens. Waktu dan kesempatan saya berikan. Baik, saya akan mau bertanya. Di sini kan Anda tadi menjelaskan tentang kata sifat. Yang saya ingin tanyakan, kenapa kata sifat melainkan kata kerja? Ini saya. Baik, saya akan menjelaskan. Tadi saudara menanyakan kenapa kata sifat melainkan kata benda. Jadi baik, di sini karena kata sifat adalah kata yang menerangkan kata keadaan, sifat khusus atau kekuatan suatu benda. Kata sifat suatu benda. Contoh. Contoh kata sifat yang menunjukkan kata di sini. Contohnya, tempat
Yong Kiao. Di sini di sini kata bendanya di sini tempat. Mana saudara? Teman-teman mungkin ada yang bisa bantu? Bantu jauh. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan dan yang saya bisa jelaskan. Mungkin ada teman dan audiens yang bisa memperjelaskan lagi, saya persilakan. Apa masih ada yang mau membantu dari kelompok 13? Apakah kepada penanya sudah jelas? Saya belum mengerti. Oh iya, iya. Itu pendapat saya, kurang jelas. Yang dimaksud oleh saudara teman saya tadi ya, di kelas 14 kan ya, dari kelompok 14. Yang dimaksud adalah kata sifat yang berawalan yang beraplikasi ter. Kan kata ini apabila diberi tambahan kata sifat yang misalnya tercantik. Nah, sedangkan yang dimaksud sama dengan alasan yang sebelumnya, kata dasar kata sifat berawalan ter. Bukan merupakan kata sifat, melainkan kata kerja. Kenapa? Karena kata yang berawalan ter ini tidak bisa dijadikan kata dasar kata sifat. Dan yang apabila kata sifat apabila dilihat dari segi kata yang mendampinginya harus bisa didampingi oleh agak, sangat dan sebagainya. Kalau agak tercantik kan tidak bisa. Makanya tercantik ini bukan merupakan kata sifat. Bukan merupakan kata sifat. Bagaimana? Ya, sudah jelas. Apakah sudah jelas? Iya, sudah jelas. Ya, itulah hasil presentasi dari kelompok 13 dan 14. Jika ada kesalahan kata, saya mewakili dari kelompok 13 dan 14, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.